Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Video ini kelanjutan dari video sebelumnya. Enjoy. Cerita dilanjutkan setelah bertarung dengan musuh anonim dan para monster. Lalu alurnya dimundurkan dengan sebuah flashback dari MC. Sebelum semua kejadian mengerikan itu terjadi kepada umat manusia. Cerita dimulai tepatnya 8 bulan yang lalu, siang hari di sekolah. Hanaro yang sedang berjalan murung menuju sekolah. Di saat itu, ada seseorang yang sedang merencanakan sesuatu kepada dirinya. Seseorang tersebut berada di belakang Hanaro dan menuju dirinya. Orang itu berteriak, "World Class Thundering Punch!" yang berarti pukulan menggelegar kelas dunia, dan membuat Hanaro kebingungan. Lalu, ia dipukul oleh orang yang berteriak tersebut dan membuatnya tersungkur ke lantai. Setelah melakukan pukulan, orang itu meledeknya dan temannya juga sama. Lalu, ia memotret Hanaro. Hanaro yang kesakitan, ia bangkit dan terlihat tangannya mengepal. Di saat Hanaro sedang bangkit, orang yang memukulnya tetap meledeknya, bahkan mendudukinya, dan meminta kepada temannya untuk memotret dirinya. Seketika itu pula, Hanaro tersungkur kembali. Teman-teman dari orang yang memukul Hanaro tertawa dan meledeknya. Di sini diberitahukan, orang yang memukulnya bernama Sang Chun. Sang Chun yang menduduki Hanaro tetap meledeknya dan bahkan mengatainya. Lalu, Sang Chun mengepal rambut Hanaro dan meledeknya dengan sebutan Gaenaro, yang berarti Naro guguk, yang biasa dipakai pembuli di sekolah untuk memanggil Hanaro. Hanaro hanya diam kesakitan diperlakukan seperti itu. Ternyata Hanaro yang sekarang sedang dibully, Hanaro yang masih berusia 19 tahun dan kekuatannya masih terpendam di dalam dirinya. Keesokan harinya terdengar bel berbunyi dan waktu istirahat dimulai. Anak-anak siswa lain beristirahat, makan, minum, dan berbincang. Terlihat dari belakang, Hanaro yang sedang duduk beristirahat didatangi siswa lainnya yang ingin menghampirinya dan duduk semeja dengan Hanaro. Tanpa disengaja, siswa tersebut tersadar dan berbicara tentang Hanaro yang jika berada di dekatnya, maka orang tersebut akan ikut terbuli. Hanaro yang tersadar atas sikap mereka kepadanya tetap terdiam, bahkan ia murung. Kedua siswa yang tersadar menjauh dan meninggalkan Hanaro, lalu memanggilnya dengan sebutan Gaenaro. Hanaro yang mendengar perkataan mereka, nafsu makannya seketika hilang. Dan Hanaro berkata di dalam hatinya bahwa ia mempunyai nama, yaitu Hanaro. Tetapi kenapa siswa-siswa lainnya memanggil dia dengan sebutan Gaenaro? Padahal ia hanya murid biasa, pindahan dari sekolah lain. Dan ternyata di sini murid pindahan sama saja dengan murid buangan. Setelah nafsu makannya hilang, Hanaro pergi mengambil air dan terlihat Hanaro yang sedang mengeluarkan pil diteriaki oleh seseorang dari belakang dirinya. Hanaro yang mendengar seseorang yang memanggil dirinya, ia langsung melirik ke arahnya. Di saat ia melirik, seketika itu pula ia langsung ditendang di bagian kiri perutnya dengan siku kakinya. Hanaro yang menerima tendangan tersebut, ia tersungkur ke lantai bersamaan dengan pil miliknya. Hanaro nampak putus asa dan menahan kesakitannya dengan memegang perut di bagian kirinya. Lalu Hanaro bangkit dan berusaha untuk mengambil pil miliknya. Tetapi di saat ia meraihnya, pil tersebut diinjak. Bahkan ketika diinjak, orang tersebut mengira bahwa pil miliknya adalah pil untuk kejantanan dan menyuruh Hanaro untuk jangan sampai ketahuan oleh ibunya. Lalu, secara mengejutkan, orang itu berkata bahwa Hanaro tidak mempunyai seorang ibu dan bahkan tidak memiliki kedua orang tuanya. Jelas-jelas ini adalah sebuah kehinaan yang diterima oleh Hanaro.
Hanaro yang mendengar perkataan tentang kedua orang tuanya, ia marah. Lalu, kedua orang itu terdiam dan menatapi Hanaro. Lalu mereka berdua tertawa setelah melihat ekspresi Hanaro. Hanaro pun dicemoohi oleh kedua orang tersebut. Di saat itu pula, datang seseorang yang menghampiri mereka bertiga. Hanaro terlihat melirik orang tersebut. Orang itu adalah Sang Chun. Sang Chun mengatakan bahwa ketika ada orang yang sedang sakit, jangan mengganggunya, tetapi harus merawatnya, yaitu dengan terapi fisik. Di saat itu pula, Sang Chun menendang Hanaro di bagian leher kanannya menggunakan kaki kirinya. Hanaro yang menerima serangan tiba-tiba tersebut, ia tak berdaya dan mengalami kesakitan yang luar biasa. Bahkan, tak hanya tendangan yang diterima Hanaro. Hanaro juga dipukul di bagian perutnya, lalu menampar pipinya. Saat dipukuli, Hanaro beranggapan bahwa ia tak masalah jika dipukuli. Dan yang menjadi masalah adalah tubuhnya tidak dapat mendengarkan kehendaknya. Walaupun sedang marah dan semakin agresif, ia seperti terbelenggu oleh sebuah kutukan yang mengikat dirinya, bahkan semua tubuhnya hingga jarinya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Dan ia merasa akan meledak oleh sebuah kemarahan. Tetapi kekuatan yang seperti kutukan itu menahan dirinya, dan ia ingin melampiaskan amarahnya meskipun hanya sekali saja untuk membunuh mereka semua yang telah mengganggu dan memukul dirinya. Sang Chun yang melihat ekspresi Hanaro, ia kesal dan ingin memukulnya lagi. Tetapi di saat akan memukul, seseorang menghentikan perbuatan Sang Chun dan menyuruhnya untuk minggir. Ternyata yang menghentikan mereka adalah seorang cewek berambut blonde yang ingin mengambil air minum. Cewek tersebut bernama Li Luna, berumur 19 tahun, dan dia punya gue. Li Luna mengerutkan dahinya dan menyuruh untuk menghilang dari hadapannya. Sang Chun yang melihat Li Luna, ia terperdaya, meminta maaf lalu menuruti perkataannya. Bahkan, kedua orang itu juga sama. Lalu, Sang Chun dan kedua orang itu pergi meninggalkan Hanaro yang telah babak belur. Li Luna menatap mereka bertiga dengan tajam dan dengan tangan yang disilangkannya. Mereka berdua terperdaya, bahkan Sang Chun juga, karena melihat Li Luna yang begitu cantik dan mempesona, karena telah beruntung berbicara dan melihatnya secara langsung. Lalu Li Luna menghampiri dan menatapi Hanaro. Li Luna bermaksud ingin mengambil air minum di belakang Hanaro, dan Hanaro yang murung masih memikirkan masalah pada tubuhnya. Mereka berdua tak berbicara satu sama lain. Hanaro sadar akan sikap Li Luna, sehingga memutuskan untuk bangkit lalu pergi. Dan tanpa disengaja, ia menginjak pilnya sendiri. Li Luna tetap menatap Hanaro dengan penuh pertanyaan. Lalu, ia menyadari ada sesuatu di bawahnya, yaitu sebuah pil yang telah hancur dan berserakan. Li Luna yang melihat pil tersebut membuatnya terkejut dan menyadari tingkah laku dari Hanaro. Hanaro pergi dari tempat istirahat menuju ke atap sekolah. Ia berdiri di tepi pembatas dan menatap orang-orang yang berada di bawahnya. Dengan tatapan dan ekspresi lelah, ia beranggapan bahwa pembulian sudah merajalela dan semakin memperparah, bahkan dirinya yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua yang ada di bawahnya terlihat senang dan nampak tak punya beban. Oleh karena itu, Hanaro sudah sangat yakin untuk mengakhiri hidupnya. Kakinya mulai menggeser dari tepi pembatas. Di saat itu pula, handphone miliknya terdengar, dan Hanaro menerima pesan dari neneknya yang bertanya, "Nanti malam mau makan sama apa?" Hanaro kaget menerima pesan dari neneknya, dan seketika ia teringat kenangan masa lalunya saat kecil bersama dengan neneknya. Saat kecil,
Hanaro sangat riang dan ceria. Lalu neneknya berkata kepada Hanaro bahwa dirinya adalah harta karunia. Bahkan saat Hanaro sedang makan, sudah membuat neneknya kenyang. Lalu, neneknya berkata bahwa Hanaro sebanding dengan 10 nyawa. Ketika sudah besar pun, neneknya selalu berkata bahwa dirinya adalah anak yang baik. Hanaro berekspresi murung dan menekankan mulutnya di saat ia teringat perkataan dan perlakuan dari neneknya yang membuat dirinya merindukannya. Lalu, seseorang memanggil nama Hanaro dari belakang, dan Hanaro melirik ke arahnya. Orang itu mengkhawatirkan Hanaro dan menyuruhnya untuk turun dari tepi pembatas tersebut. Orang itu bernama Jung Yong, yaitu orang yang selalu mengajaknya mengobrol di saat tidak ada orang lain. Dikarenakan, jika ia terlihat bersama dengan Hanaro, maka ia akan ikut terbuli. Hanaro menjawab bahwa dirinya sedang melihat pemandangan. Jung Yong menghampiri Hanaro karena tetap saja, meskipun begitu, ia tetap khawatir kepadanya. Dan Hanaro tersenyum melihat perlakuan Jung Yong yang mengkhawatirkannya. Hanaro turun dari tepi pembatas tersebut. Jung Yong bertanya kepada Hanaro, apakah dirinya baik-baik saja? Dengan wajah yang murung, ia melewati Jung Yong dan berkata bahwa dirinya akan turun terlebih dahulu. Jung Yong yang melihat reaksi dari Hanaro membuatnya semakin cemas dan bertambah khawatir. Hanaro turun dari atap dan masuk ke kelas. Ia berekspresi murung dan berjalan dengan menundukkan kepalanya. Lalu Hanaro dilirik oleh Li Luna yang sedang duduk. Li Luna memalingkan wajahnya dan menatap Hanaro dengan tangan yang menopangkan kepalanya. Hanaro duduk dan menundukkan kepalanya ke meja dengan tangannya. Di saat Hanaro duduk, para siswa yang tadinya tenang mulai berisik dan berkumpul. Lalu Li Luna yang mendengar kegaduhan tersebut, dia pun melirik. Mereka membicarakan tentang penampakan yang ada pada sebuah foto saat berwisata di Gyeongju, lalu memperbesarnya dan membuat mereka ketakutan dan berteriak histeris. Memang benar, itu adalah sebuah penampakan yang entah apa itu. Jujur, gua juga agak creepy liatnya. Li Luna yang mendengarkan perkataan tersebut di saat suasana kelas sedang heboh, ia berdiri, lalu pergi meninggalkan kelas. Waktu berlalu dan menjadi malam. Saat malam, hari di sebuah tempat wisata Gyeongju yang menyerupai gedung, persis seperti yang ada pada swafoto para siswa. Tiba-tiba, dari atas gedung, keluar tangan yang tajam berwarna merah, dengan tentakel di sekelilingnya, yang ternyata tangan tersebut dari sebuah makhluk yang absurd, yaitu monster mirip manusia berwarna merah, bertentakel, dan memiliki ekor. Makhluk tersebut merangkak keluar dari atas gedung menuju ke bawah, dan diperlihatkan wajah dari makhluk tersebut yang aneh. Monster tersebut terlihat seperti sedang mencabut sesuatu dari atas kepalanya, dan berkata, kuncinya. Dan yang benar saja, ia mencabut kulitnya, tepatnya kulit kepalanya. Lalu berkata, cari. Makhluk tersebut mencabut semua kulit merahnya pada tubuhnya, dan kulit dalam yang dimilikinya hampir menyerupai kulit manusia yang tanpa busana. Monster tanpa busana tersebut pergi meninggalkan gedung dan berkata, kunci. Itulah chapter kedua dari komik Monster 2022, yang dimana Hanaro masih belum memiliki kekuatan terpendamnya, dan ia masih dalam keadaan lemah. Kamsahamnida semuanya. Oi!